kita nggak mengurai, karena kalau kita tadi seperti yang dikatakan Bang Rian tadi kan, kalau kita menampilkan bukti ini bukti itu, ngapain kita fokus ke sana? Itu sudah, kita saling memaafkan. Tapi ini ada satu sisi gini loh, ini ada dampak sosialnya, karena salah satu pihak ini punya follower banyak, kemudian dia itu mengumumkan di publik bahwa orang-orang yang dikatakan ini segini gini jelek-jelek semua ini kata-katanya, itu yang tolong dibersihkan gitu loh. Itu selesai habis itu. Betul, dan dia menyuruh dan meyakinkan orang bahwa karakter ini adalah Syiah kafir, dan itu Ada penggiringan opini di sana, terus sebarkan, ya begitu. Itu sudah selesai gitu Pak Wiro di situ. Ya, gini bentar. Saya maksudnya gini bro, maksudnya gini ya. Saya kan sudah pelajari lama permasalahan ini. Saya sudah mau maju mundur. Takut salah juga gitu loh, ya kan? Nah makanya yang saya setelah saya pelajari yang paling bagus ini ya solusinya itu, saya datangin satu persatu dan saya minta menahan diri dan sabar serta memaafkan pihak yang lain karena kepentingan Islam. Nah setelah itu, setelah semua cooling down, baru nanti kita ketemu di tengah-tengah, mungkin bertiga aja atau berempat saja di dalam satu salah, bukan di Komal, di Zoom atau di mana, atau kita ketemuan secara fisik. Biar nanti saya biayain semua. Tapi tidak bisa kita langsung ketemukan, itu bisa cakar-cakaran, bisa pukul-pukulan. Kenapa? Karena belum cooling down emosinya. Tapi kalau di sini kawan-kawan mengharapkan saya untuk mengurai satu persatu, omongan Tristan begini, coba diluruskan, omongan Blender begini, tolong lurus. Saya tidak mampu. Tidak mampu saya. Saya sepakat itu. Terus terang. Gitu loh. Saya sepakat gitu. Tapi gini loh Pak Wiro. Jadi kalau misalkan gini ya, misalkan gini, sudah lupakan semua yang sudah terjadi. Tristan mengakui kalau dia juga salah, dia juga ikut memulai permasalahan ini, dia akan menahan diri ke depannya, kemudian dia sabar, dia juga maafkan saudaranya yang hilaf. Sudah. Nah, berdasarkan statement itu, saya datang ke tempat Blender. Saya juga nuntut dia seperti itu. Kenapa Tristan duluan? Karena Tristan yang paling dekat sama saya. Nggak mungkin ke Blender duluan atau ke Zuma. Nggak ada masalah, saya ke Zuma juga. Saya nggak pernah bilang abang sama dia, nggak, bro saya bilang. Nggak, saya nggak punya kepentingan apa-apa saya di sini. Saya matikan TikTok hari ini pun nggak ada masalah sama sekali. Serius. Tolonglah, kalau memang ini ya kita berpikirnya tuh global gitu, bukan mengurai kata-kata satu persatu. Ada video ini, ada video itu. Enggak. Saya berdiri di sini bukan untuk itu. Enggak ada yang mampu bikin solusi seperti itu, dan itu akan terjadi lagi ke depan. Terus kita urai lagi dari awal. Hah? Sia-sia deh dikasih umur sama Allah kalau begitu caranya. Yang lain Pak Wiro. Ya gini loh. Ya. Silakan. Yang lain silakan. Ya minta izin ya. Silakan. Ya. Jadi gini Pak Wiro. Untuk teman-teman di sini, ya mungkin saya juga ya, untuk meminta kepada di pihak sebelah situ untuk menarik ucapan terhadap apa yang dituduhkan ke kami dan meminta maaf, ataupun kemudian kami juga akan jelas kami akan meminta maaf pula atas kejadian ini. Tapi tarik apa yang sudah dilepas tadi diumumkan juga gitu loh. Kenapa nggak dimulai dari sini aja Bang? Karena mereka menganggap Wiro ini orangnya Tristan. Demi Allah. Iya betul. Nah, coba kenapa dimulai dari sini? Hal yang sama dimulai dari sini. Dalam Islam itu yang minta maaf duluan, Bang. Dalam Islam itu yang minta maaf duluan itu yang lebih mulia, Bang. Masalahnya di mana? Atau saya duluan yang minta maaf? Boleh. Pak, penunggu kuda ini di bawah Kang Tony. Kalau masalahnya begini Bang, kita sudah kena panah, masa kita yang meminta maaf ya, kamu sudah. Oh, mereka juga ngerasa sama Bang. Mereka juga ngerasa mereka yang kena panah. Di mana? Ya, sama aja dari mereka loh Bang Wiro. Oh, berarti abang nggak ini ya, nggak mendahulukan kepentingan umat berarti. Kalau mendahulukan kepentingan umat berdasarkan ajaran yang sudah diberikan di dalam Islam ini, yang minta maaf duluan yang lebih mulia. Why not? Ya nggak adil juga gitu. Yang bukan masalah adil nggak adil, adil itu nanti Allah yang nilai. Yang melempar panah. Kita merendahkan diri. Saya yakin ya kawan-kawan, izin ya. Kalau masing-masing, Bang, izin. Satu hal saja. Saya di sini. 1 menit aja saya bicara. Duduk. Saya bicara 1 menit boleh?
Ibaratnya ya, insya Allah, Silakan. kalau misalkan kita tahu besok nih, tet jam 7 pagi besok kita mati. Berani kita ngomong kayak tadi nggak? Nggak peduli kita salah apa benar, kita duluan minta maaf. Sebenarnya seperti itu. Cuma karena kesombongan kita ngerasa Baik, terima kita kasih. bakal hidup Bapak, lama dan teman-teman lain yang sebagainya. lain. Akhirnya Mohon kita maaf, ngerasa Pak. bukan aku yang salah Pak kok. Wiro, berikan kesempatan teman-teman yang lain, Pak Wiro. Mohon maaf. Gitu loh. Teman-teman Jadi saya yang lain minta, berikan kesempatan saya di untuk sini bicara, Pak Wiro. izin ya, biar kita dapat solusi, kita dapat arah untuk menyelesaikan. Silakan di sini kawan-kawan kumpul semua kasih statement kalau akan menahan diri, kemudian meminta maaf dengan apa yang sudah disampaikan, mau itu benar mau itu salah, maksudnya tuh mau itu sengaja ataupun tidak sengaja, dimaksud ataupun tidak dimaksud, terjadi kesalahan di situ, minta maaf atas kesalahan. Sudah rekam, kemudian akan saya bawakan ke blender. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi bentar Bang, wabarakatuh. aku Ya, tadi silakan. masih terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu, Ya, Pak Wiro, tahan dulu. ya ini tolong Pak, direkam Ya, sudah, saya sudah. Ini saya mau putus. Ini tolong direkam. Ini pernyataan saya pribadi karena saya juga sudah terpaut. Bentar Pak, tadi abang udah lama. Penunggang kuda di sini untuk Bentar. mewakili saya. Sebentar dulu, sebenarnya saya mau turun. Ada Pak Penunggang kuda ini sahabat saya, biar beliau mungkin dan Pak Wiro nanti kemudian hasilnya saya akan minta kepada mereka berdua untuk laporannya. Saya mau turun, Kang Wiro mohon maaf ya. Silakan lanjutkan. Saya minta ada di antara kita ada klarifikasi. Ya, itu aja dulu. Silakan teman-teman lanjutkan. Kang Kang. Penunggang kuda, silakan lanjutkan. Ya. Salam keluarga ya Kang. Hati-hati, selamat sehat selalu ya. Ya, amin. Makasih. Jazakallah. Lanjut. Iya, ya, Kang. Ya, Oke. kita bicaranya bergantian satu-satu ke statementnya, silakan. Ya oke, terima kasih ya. Tolong direkam ini, sampaikan ya. Saya sebagai orang awam juga di TikTok, terus saya juga berteman semua, dan saya juga disenggol. Jadi saya minta kepada yang di sana untuk meminta maaf duluan ya. Kepada teman-teman di publik lah, bilang cabut omongan-omongan yang tidak benar terhadap kita. Kedua, untuk Bang Tristan juga, mereka juga harus cabut ya, dengan tuduhan memecah belah teman-teman semua sesama apologet ya, terus statement memusuhi orang-orang muslim. Nah setelah itu maka saya juga akan jelas otomatis setelah mereka selesai itu, maka maaf juga untuk mereka, kami juga minta maaf. Nah begitu, silakan. Ya, silakan host diberikan waktu masing-masing untuk berbicara yang ada di atas secara bergantian. Kita bukan untuk berdebat di sini, tapi untuk menemukan solusi apa yang sebenarnya menjadi keinginan masing-masing. Silakan. Alhamdulillah ada Bang Wiro, sahabat dan guru saya sejak lama beliau ini. Yang biasanya kami memang di Zoom dulu itu ada Bang Wiro, Bang Angon, dan saya biasanya kalau ada perselisihan di antara saudara muslim, biasanya Bang Wiro itu akan tampil duluan untuk mencoba menengahi. Mudah-mudahan Bang Wiro juga masih mengingat saya selalu. Atau ini Jangan lebay lah, sama-samanya kita. Aduh, lebay. Iya, kan Bang Wiro ini yang Gimana bro? di antara kami. Jarang Sehat. jarang Bang muncul Wiro. kayaknya sekarang ya. Jarang, semua ya, banyak tapi ya? menyimak aja. Cuma kalau ada yang begini-begini kan saya biasanya terpanggil untuk naik mendampingi Bang Wiro ini. Iya. Nah, lanjut Bang. lanjut, Izin Bang. berbicara sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara saya muslim semuanya. Yang meminta maaf duluan adalah sang pemberani, dan yang memaafkan adalah orang-orang yang tangguh. Itu bahasa bijak yang biasa saya dengar. Mau salah atau sengaja tidak sengaja, ya itulah filosofinya. Siapapun yang meminta maaf duluan, dialah sang pemberani sejati, dan yang memaafkan dialah orang-orang tangguh sejati. Ya, saya cuma menyimak sedikit bahwa benar ada mungkin selisih paham di antara saudara saya muslim di dunia gaib ini kan. Dunia gaib artinya dunia media sosial ini, yang insya Allah dengan girohnya sama-sama berjuang di jalan Allah tidak akan menjadi masalah yang semakin besar, bahkan bisa kembali merajut persaudaraan yang lebih akrab lagi. Demikian pembuka dari saya. Silakan saudaraku masing-masing, apa yang ingin sampaikan nanti kita telah kita simak baik-baik, nanti kita rumuskan jika memang perlu diambil tindakan selanjutnya. Terima kasih. Sementara begitu dulu. Silakan host diatur. Menyambung yang tadi, ternyata memang ada orang yang lebih buruk daripada iblis dan Firaun.
Siapakah itu? Orang yang dimintai maaf, terus dia tidak mau memaafkan. Itu aja tambahan dari saya, silakan. Lanjut yang lain. Aku udah 3 kali minta maaf. Betapa beraninya diriku ya. Luar biasa. Sebentar Tony. Kita kasih narasi dulu dengan Bang Ucil. Satu-satu kita kasih narasi. Silakan Bang Ucil. Ya betul. Yang penting jadi orang adalah rendah hati sesuai ajaran Rasulullah. Fadal, lanjut. Oke, syukron. Selanjutnya Baik, terima kasih. silakan Rian. Sebentar Ekolizer, setelah ini kamu ya. Oke, siap. Silakan Rian. Rian monitor. Bang Rian. Oke, saya lanjut ke Bang Sisu ya. Bang Sisu Nat, silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gini, warahmatullah. Yang lebih baik kenapa nggak dimulai dari yang ada di sini dulu yang meminta maaf, baru dilanjutkan dari hasil video di sini kirimkan ke sana, atau pakai cara kedua, cara Al-Quran. Ketika ada dua yang berselisih, siapa yang minta maaf maka dia yang dilindungi, yang tidak mau minta maaf itu yang dihancurkan, atau mana yang mau dipilih. Itu aja tinggal pilihan. Apa susah kali kita, ya kan? Untuk apa ribut kayak gini berpanjangan kayak gini bertahun-tahun dari jam sampai sini, saya dengar ributnya tuh nggak selesai. Lebih baik, kalau menurut saya lebih bagus itu cara efektif cara Al-Quran aja selesai. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Bang Sisu Nat. Silakan Ekolizer. Baik, terima kasih. Kenapa tidak dimulai dari Blender dulu aja? Karena kami ini di sini korban semua. Tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulut saya menghina Blender. Apalagi memaki. Kebetulan saya tidak biasa memaki seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, alangkah kejinya kita ini umat muslim, kita sibuk memberikan informasi kepada teman-teman yang Kristen dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik, sedangkan Blender memaki-maki kita, mengeluarkan kita dari muslim, mengatakan kita kafir, mengatakan kita munafik, mengatakan saya Syiah, dan teman-teman saya semua dikatakan Syiah, tanpa Blender tahu kita ini siapa, nggak pernah duduk bareng, tiba-tiba random aja gitu dimaki-maki. Ini kan satu problem. Kenapa nggak dimulai dari Blender? Kok kita suruh minta maaf? Ini nggak masuk akal gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih. Saya rasa saya sebentar bernarasi ya. Walaupun saya di sini moderator, tapi saya salah satu bisa dibilang korbannya. Saya mohon izin kepada abang-abang semuanya, saudara-saudara saya ya, yang seiman maupun se-Nusantara ya. Jadi gini Bang, ini mohon maaf saya bukan mau bagaimana ya. Saya pada dasarnya pada mulai saya tidak ada masalah dengan Blender. Ya, pada dasarnya pada mulai saya tidak ada sama sekali masalah dengan Blender. Dan hasilnya apa? Pada saat itu saya ketemu namanya ada Bang Beb, itu teman lama saya di TikTok. Kita ngobrol-ngobrol santai, terus akhirnya saya kenalkanlah dengan Ekolizer. Dan beliau juga tahu tentang Ekolizer, dia viral. Jadi beliau bermaksud sama seperti abang-abang sekalian. Ya, beliau bermaksud udahlah Bang, ngapain lagi kita ribut-ribut. Saya tahu abang, saya kenal abang. Kita bagaimana dulu berdakwah. Ayolah kita tabayun. Silahkan Bang, boleh, saya siap. Saya siap memaafkan orang yang memang saya bersinggungan dengan saya. Itu ada 2 oknum. Saya siap, saya bilang. Bahkan saya udah DM orang bersangkutan, tapi akhirnya apa? Saya diajak duel. Ya udah, saya hiraukan. Udah, akhirnya beliau ke Blender untuk bermaksudan mengajak tabayun dengan saya karena Bang Beb tadi tahu saya. Gitu, dan mengajak teman-teman saya. Apa akhirnya? Saya malah dibilang munafik dan kafir. Padahal maksudnya adalah mohon sama Bang Blender untuk menengahin gitu. Karena nih teman-teman dia nih, yuk kita tabayun, yuk kita sama-sama saudara muslim. Ayo kita sama-sama meminta maaf dan sama-sama memaafkan. Saya bilang saya siap. Tapi akhirnya apa? Saya digaungkan kemana-mana, dibilang munafik, dibilang kafir, dibilang Syiah. Tapi apa yang saya lakukan? Saya diam. Ya udahlah, saya pikir mungkin dia kayak gitu manusianya. Jadi maksud teman-teman saudara-saudara ini sekalian, teman-teman saya, saudara-saudara saya sangat berterima kasih
Ya, saya sangat-sangat berterima kasih. Tapi ini sudah kami lakukan berkali-kali. Contoh, si Mixer juga pernah keliling ke komal-komal mereka, mengajak tabayun. Dora kemarin, Sepunggi. Apa yang terjadi? Dikatakan perempuan nggak benar, dibilang lonte, mohon maaf ya, dibilang pelacur. Tapi kami diam. Nah, kira apa? Kami bikinlah social issue reaction. Itu yang sebenarnya kami lakukan. Seperti itu. Saya mohon maaf ya, ini hanya kekesalan saya lah ya. Nah, jadi mohon maaf, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang memang telah simpatik lah dengan permasalahan ini. Terima kasih, silakan dilanjut. Ya, kita sambut dulu yang baru datang nih, Bang Umar. Assalamualaikum, Bang Umar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, gimana nih Bang Tony? Ada apa? Lagi nanti, Mar. Oh gitu, dengar-dengar ada semacam kayak polemik gitu ya. Iya, konsili. Mungkin dilanjut lagi satu-satu ini. Ya, semoga tidak ada polemik, Bang Umar, saudara. Ya, jadi saya udah dengar. Boleh saya bernarasi ya? Silakan. Oke, terima kasih. Negara kita negara hukum, bukan negara agama. Ingat konstitusi. Segala sesuatu yang dimana itu bisa ditonton publik, undang-undang ITE menunggu. Ini saya menghimbau buat teman-teman, gitu ya. Pasti udah pada tahu lah. Kalau misal dari teman-teman di sini yang satu saling menyalahin, yang satu nggak kelar, saya punya solusi nih. Hari Senin saya ke Mabes Polri. Ayo kita ngobrol aja di sana, gimana? Biar clear gitu loh. Kalau di media sosial begini terus, timbulnya kegaduhan. Dampaknya nanti malah tambah nggak karu-karuan. Gitu. Kalau emang gentle, ya udahlah kita ke Mabes lah, kan gitu ya. Jadi tidak perlu ke media sosial sampai kemana-mana, nanti timbul kegaduhan bosku. Kalau emang merasa gentle, ayo kita ke Mabes, kita selesaikan bareng-bareng secara gentle. Karena negara kita negara hukum. Sekalipun kita umat Islam, tapi ingat Indonesia negara hukum, negara yang dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai kita itu berantem karena masalah sepele. Sudah banyak nih cyber ini sekarang ini. Mantau komal-komal yang kayak begini. Oke Bang Tony, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini sebentar, saya komentari sebentar sedikit aja. Saya sepakat dengan Pak Umar ini ya, ketika mengatakan negara ya berkaitan dengan bernegara dan lain-lain. Tapi kalau kita semua di Mabes, kami semua ini di sini ada di wilayah yang berbeda gitu. Jadi itu juga perlu dipikirkan ya. Nggak semudah itu gitu loh. Untuk Iya, tiba-tiba ke emang Mabes nggak semudah itu. gitu. Makanya jangan cuma angkat bendera doang gitu loh. Oke, lanjut mungkin Bang Mixer, izin ya Bang Koboy mempersilakan mungkin Bang Mixer bernarasi. Kita jangan berdebat ya, kita mendengarkan aja argumen masing-masing. Ini buat abang-abang semuanya, assalamualaikum. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi terima kasih buat abang-abang semua yang sudah memberikan nasihat buat kita ya. Itu kita sangat apresiasi. Tapi begini Bang ya, ketika permasalahan itu datang sebenarnya yang persis tahu permasalahan itu adalah saya. Gitu loh. Nah, orang-orang ini yang tidak tahu dan tidak ada kepentingan ikut campur gitu Bang. Termasuk si oknum itu tadi, si B ini. Gitu loh. Dan ini yang lebih parahnya sekarang, sebenarnya kalau saya dengan si B ini, sebenarnya itu adalah urusan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan organisasi, tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan hukum sebenarnya. Itu urusannya pribadi itu loh. Nah kemudian dia datang tiba-tiba maki-maki kita tanpa dia tahu siapa kita, dan kita pun nggak kenal, nggak pernah satu room gitu, karena dia dengar dari orang marah-marah. Nah itu yang kita satu kali it's okay,
Kita sampai saya naik ke room dia mau tabayun. Kita yang dimaki-maki, saya yang mau tabayun. Apa yang terjadi? Saya dicaci maki lagi, di-kick, dikata-katain lagi. Padahal niat saya benar. Oke, dari situ saya diem. Nggak pernah komplain dan nggak pernah nyebutin nama dia. Tapi dia setiap saat menggaungkan nama kita, termasuk Equalizer, Mixer, Daeng, Tony, bahkan Tony itu temennya sendiri gitu loh. Jadi permasalahannya tuh bukan di kita sebenarnya. Tapi di Sebentar bang. Bang Umar jangan turun dulu harusnya. Aduh, gimana sih? Bang Umar jangan turun dulu. Iya, saya juga mau Di atas aja dulu bang ya, di atas dulu bang. Kalau nggak bisa naik di atas dulu, jangan langsung turun. Ngasih statement langsung turun itu nggak bertanggung jawab bang. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Mau gimana lagi, udah turun Bang Jul. Kalau masih di atas, Bang masih di atas. Ya lanjut. Lanjut. Mohon maaf, Tony, temanya tidak usah ada. Oke, tunggu dulu ya, biar selesai dulu. Iya, mohon maaf Tony, temanya dihapus saja. Ya betul, tulisan yang di layar kalau bisa tolong dihapus saja. Oke. Nggak usah dinaikkan bang, nggak bijak gila kalau naikkan orang yang nggak ada kaitannya dengan problem ini gitu loh. Ngapain? Enggak, Bang Bronson kemarin saya tahu, saya lihat yang kemarin saya ceritain itu ada Bang Bronson dan dia pun sempat disalahkan juga gitu. Nah, jadi teman-teman gini loh, si oknum-oknum ini mengkaitkan kasusnya si Tristan dengan orang yang berselisih sama dia, sementara kita nggak tahu apa-apa. Kita tidak pernah menyerang organisasi siapapun karena kita juga orang Islam. Yang kita serang adalah oknum-oknum yang sekarang mengkaitkan kasus si, kita nggak tahu, teman saya kenal aja baru gitu. Janganlah mengkait-kaitkan gitu loh. Kalau memang ada urusan pribadi, lu sama gue aja ibaratnya gitu. Jangan bawa-bawa yang lain, karena dia selalu bawa yang naik dikata-katain, yang naik dikata-katain, yang naik ke room kita dikatain lagi. Oh ini jangan munafik sih, oh kafir, nggak boleh dong begitu. Cukup kita aja yang difitnah gitu loh. Yang lain ketika ya kita kan namanya sosial media tuh untuk publik toh, bebas siapa aja. Gitu. Siapa dia mau ngatur-ngatur kita gitu loh. TikTok ini untuk masyarakat dunia, bukan buat salah satu agama atau oknum aja. Jadi nggak ada kapasitas dia untuk menyuruh orang, melarang orang untuk main ke siapa atau mau diskusi sama siapa. Itu hak kita masing-masing. Jadi tolong sampaikan buat yang kenal, tunggu dulu. Jadi tolong sampaikan sama dia, stop lu gaung-gaungkan nama-nama orang yang lu fitnah gitu. Kalau lu stop, kita juga stop gitu. Oke, makasih, silakan. Bang Bronson mungkin mau namain, silakan. Makasih ya semua ya. Untuk Blender aja mungkin bisa dihadirkan di sini gitu loh. Itu lebih fair. Gitu. Mohon maaf semua ya. Aku juga mau izin bicara dulu ya. Oke, silakan Bang Bronson. Gini Pak Wiro, mohon maaf. Ke Juma di Beti, kami nggak ada masalah dengan Juma, bahkan kami mendukung Bang Juma itu untuk dakwah Islam. Tapi kenapa ketika Tristan ini dibenci sama seorang, kami berteman sama Tristan, diajak untuk membenci Tristan? Di sini nggak adil Pak Wiro. Ini ada apa? Permasalahannya ini ada apa? Dan kemudian ya, kami memang toleransi ini ya, yang namanya orangnya tadi B disebutkan ini, tapi semakin lama kok makin menjadi melampaui batas gitu ya Pak Wiro ya. Pak Najaret disebutkan, Bang Mixer disebutkan, Ibu wanita tangguh disebutkan, Dora disebutkan, semua difitnah. Jadi ini Pak yang membuat gitu. Kami suruh tabayun nggak mau. Kenapa gitu? Jadi ini Pak dasarnya Pak. Jadi kami memang secara dari hati yang ini miris gitu kepada Tristan gitu ya. Seolah-olah ini seorang yang baik didiskreditkan gitu Pak. Artinya dia dimatikan untuk dibunuh untuk berdakwah gitu Pak. Sementara kami mengakui Tristan itu punya ilmu yang baik, bukan baik lagi, mumpuni bahkan. Tapi kenapa ini orang ini dibunuh
karakternya gitu Pak. Ini yang jadi pertanyaan Pak gitu. Kami nggak pernah menyalahkan blender. Oke, yang mulutnya bagaimana ya sudahlah, kita toleransi, kita nggak mau perpecahan antara Islam umat Islam. Tapi kenapa ketika kami bersama dengan orang yang dia benci, dia bawa-bawa, kok ini orang-orang ini semua disebutkan? Ini tanda tanya Pak. Itu Pak. Banyak buat yang mau lupa. tambahan, Pandaeng. Bronson, Ya. ini sedikit tambahan ya. WL sudah menjadi informan bagi mereka ya. Dia sudah tidak masuk dalam kategori korban ya. Dia sudah menjual nama teman-temannya demi kebaikannya, demi nama baik dia. Oke, sabar. Boleh saya tanggapi sedikit Bang? Terkait yang barusan. Silakan Pak. Bang Bronson sering bersama-sama Tristan, terus kena getahnya gitu ya? Intinya begitu ya? Saya ini jarang-jarang sama-sama Tristan, jarang sekali saya jarang. Iya kan? Orang saya datang dia pergi kok sekarang-sekarang ini. Saya jadi anggap orangnya Tristan. Saya kan pernah ketemu sama si Blender, saya kasih tahu loh, kamu ngomong Tristan si A itu dari mana dasarnya? Saya ini pernah sholat bareng sama dia, saya bilang, saya pernah cium tangan ibunya. Saya kenal dekat sama abangnya, saya tahu adiknya namanya siapa. Saya tahu berapa jumlah santri yang ada di pesantrennya, saya bilang. Saya pernah sholat di masjidnya pesantrennya itu. Dari mana kau bisa bilang si A, sementara aku bilang enggak? Dan itu aku dianggap orangnya dia, orangnya Tristan. Kamu yang ada di sini, aku orangnya Tristan bukan? Enggak, saya enggak pernah merasa, saya sama aja semua. Sama semua. Intinya apa ya, kita ini tempatnya salah. Kalau orang nyalakan kita biasa saja. Apalagi nyalakan saya secara pribadi. Biarkan aja, biarkan. Kalau udah tahu ilmunya, malah bersyukur kamu kalau diomongin orang di belakang. Dia transfer amalnya, yang setiap hari kita laksanakan amal ibadah, belum tentu dihitung pahala. Sholat kita 5 waktu 1 hari, belum tentu dihitung pahala sama Allah. Nah orang itu kalau bicarakan kita di belakang, dia transfer amal yang dia sudah dapatkan, pahala yang dia sudah dapatkan, dia transfer ke kita. Kayaknya saya bilang kalau ada yang mau bicarakan saya di belakang, saya transfer duit ke orang itu, tapi di belakang saya ya, jangan di depan. Serius. Nantilah saya Jangan. bicara Pak Wiro di belakang kalau gitu. Bicarakan saya di belakang. Alhamdulillah saya bilang, serius. Kamu bicarakan, kamu transfer amal ibadah kamu sama saya. Alhamdulillah. Ya kan, beneran kita beribadah belum tentu dihitung pahala. Nah ini jelas-jelas mereka transfer. Alhamdulillah. Jadi jangan terlalu ini juga lah Bang. Saya dibilang sesat, dibilang apa segala macam tuh sama pengikutnya Blender itu. Biarin aja, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak ada yang berkurang. Tangan saya tetap aja 2, jarinya tetap aja 10 tangan saya. Nggak ada yang berkurang. Mereka yang berkurang malah. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, bersyukur kamu kalau diomongin orang di belakang. Bener loh, apalagi ini public space. Wajar-wajar aja, karena berbagai background di sini kan, heterogen kita di sini. Kita mau samakan? Enggak. Kita bersatu itu kenapa? Karena kita ini memang berbeda. Itu prinsipnya persatuan, bukan karena bersama, bukan karena kesamaan, bukan. Karena berbeda. Betul. Ya kan? Coba Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Bersatu dulu atau berbeda dulu? Berbeda dulu, baru bersatu. Karena persatuan itu diperlukan karena ada perbedaan. Jadi kalau di tengah-tengah persatuan itu ada perbedaan, hal yang wajar nggak? Ya wajar lah, justru karena perbedaan itulah kita dipersatukan. Iya. Kita Ini harus konsep bersatu. Pak Wiro. Nah, gini loh ya. Izin, yang saya mau tawarkan di sini, bro, izin. Yang saya mau tawarkan di sini solusi. Saya enggak mau dengar yang kemarin seperti apa. Saya juga termasuk korban kok. Nggak usah kita apa ya, kayak anak gadis kemarin sore yang baru habis dipingit. Saya diomongin begini Pak Wiro, saya diomongin begini Pak Wiro. Saya juga diomongin, terus saya mau ngadu sama siapa? Jangan kayak anak kecil. Kita mau bicarakan hal yang lebih besar, yang terkait sama pribadi, kesampingkan dulu. Saya sepakat gitu. Nah gitu loh, baru kita bicara hal yang lebih besar. Blender juga itu pas ya. Ya, nah makanya saya minta di sini ada Tristan di sini. Kenapa kami nggak mau diam Pak Wiro? Sebentar, izinkan saya berbicara dulu biar nggak lupa. Kenapa kita nggak diam? Kita tetap mengkritisi. Karena ini nanti biar nggak terkesan menormalisasi. Blender ini bawa agama. Bahkan kemarin teman kami ada yang dikatakan musuh Islam. Ini kan problem kayak gini. Dia bilang musuh Islam, kami mewakili umat Islam. Ini apa maksudnya? Emang dia dapat legitimasi dari Rasulullah, dapat legitimasi dari Allah.
Ini Senasib ulama kita, bukan bro. wali, bukan Senasib mustahil, kita. bukan kok tiba-tiba gitu. Jangan Iya, diam senasib, kita. senasib. Nanti terkesan menormalisasi, jangan. Senasib Kita saya harus minta bilang, maaf. saya pun yang jarang-jarang sama Tristan, Iya, saya pun jangan paksa kok. dimasukkan kaki tangan Paksa. Kristen. Orang ini orang nggak Kesempatan bener dulu ini. buat Najaret ya teman-teman, silakan Najaret. Ini orang nggak bener. Jadi kita jangan diam, tegur. Nasihati yang bisa nasihati punya akses masuk ke sana. Biar nggak terkesan menormalisasi. Ini orang influencer nanti diikuti sama pengikutnya, dijadikan role model, maki-maki Ya. orang, nuduh-nuduh orang, fitnah orang. Habis ini saya izin ya. Kalau dibiarin kita Ayo, silakan. tahu kalau kita harus Tunggu dulu sabar. Bang Wiro, kasih kesempatan buat Najaret dulu sebentar, silakan. Iya, iya, iya. Tapi habis ini saya ya Bang ya izin ya. Silakan. Silakan. Oke, oke. Lanjut. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Cuma mau nanggapin Pak Wiro tadi ya, saya nyimak di bawah. Iya Bang, silakan Bang. Lanjut Bang, lanjut Bang. Orang yang nggak tahu apa-apa. Kedengeran nggak suara saya? Ya, dengaran Bang. Mainkan Bang. Nah, jadi apa-apa. Suara lu nggak ada. Terus Suara lu udah nggak ada. 2 kali. Nggak ada kah? Lanjut. Lanjut dulu, lanjut dulu. Keluar Najaret. Oke, silakan Bang Wiro, izin ya setelah Bang Wiro saya ikut bernarasi. Silakan Bang Wiro. Tadi Bang Nazaret belum jadi nyampaikan sesuatu tuh malah. Bang Nazaret dulu lah. Tadi mau nanggapin saya katanya. Udah ada belum suara saya? Sudah Bang, sudah Bang. Mainkan Bang. Sudah. Oke, gini Bang, saya tuh termasuk orang yang nggak tahu apa-apa ya, tapi tertuduh Kristen sama pihak sebelah. Nah, terkait di sini suruh minta maaf duluan, saya sudah berusaha minta maaf bahkan 2 kali ke roomnya. Tapi apa yang saya dapat, tidak ada tabayun untuk orang Syiah, Kristen, munafik. Dan dia bakal tiap hari menggaungkan nama-nama yang sudah dia tandai. Jadi buat apa kita minta maaf lagi? Oh, nyatanya pihak sana yang tidak mau memaafkan. Itu Bang. Dan tidak mau minta maaf ya. Kita Ya. korban soalnya bukan pelaku. Tidak mau minta maaf. Dia tidak mau minta maaf. Sebenarnya gini loh teman-teman, bukannya saya meminta permintaan maafnya dia ya, minta merubah gitu loh, atau berhenti meneriaki gitu loh. Orang ini kafir, orang ini Syiah, berhenti begitu. Gak usah minta maaf, tetap terkenal kok, kamu tetap terkenal. Sudah Bang, boleh saya bicara? Gitu loh Bang. Dikiranya kita itu cari followers itu nggak bener gitu. Gimana? Udah minta maaf 2 kali, tapi jawabannya aduh. Bukan seorang yang, kata Pak Penunggang ini, bukan seorang yang tangguh ya. Tambah gila yang ada dia. Aku 3 kali minta maaf. Aku sudah 3 kali, betapa beraninya aku ya. Kalau bisa 5 kali langsung jadi Alhamdulillah. berani. Oke, silakan Bang Wiro. Baik ya, mohon izin kawan-kawan ya. Sekali lagi saya saya ingin bisa menjawab nanti di Yaumul Mizan ya. Saya dikasih kelebihan sama Allah dalam berbagai hal. Kemudian pasti dengan sengaja, pasti dengan perencanaan Allah, saya juga aktif di TikTok gitu ya. Jadi mungkin saya merupakan bagian dari situ dan saya juga punya tanggung jawab di situ. Sehingga begitu ada permasalahan seperti ini, ya sepertinya saya salah satu orang yang capable untuk bisa carikan solusi atau menyelesaikan lah ya dengan semampu saya gitu loh. Ingat ini ya, kaitannya cuma saya ini orangnya egois. Nggak bener-bener juga saya semuanya itu karena kepentingan umat, enggak juga.
Ini kepentingan saya nanti duduk di kursi tersangka di Yaumul Mizan, saya harus bisa jawab apa yang ditanya sama Allah. Itu nomor satunya. Nomor duanya baru kepentingan umat. Umat ini terserah saya bisa nggak bisa menyelesaikan ini. Yang penting saya sudah berusaha. Saya bisa jawab nanti di Yaumul Mizan. Itu intinya. Jadi izin kawan-kawan ya, yang saya tawarkan di sini solusi. Saya juga mungkin bukan apa-apa ya, punya kelemahan banyak juga. Jadi kalau misalkan kawan-kawan di sini jelaskan satu persatu permasalahan saya begini, saya begini, saya ngerasa begini. Saya bukan psikolog yang bisa nerima itu semua, tapi secara umum saya bisa rasakan. Saya pun yang jarang-jarang kumpul sama Tristan, saya pun tertuduh. Nah, yang saya mau tawarkan sekarang ini teknis dari solusinya itu ya. Nanti mungkin saya sama Bang Penunggang Kuda ini nanti main ke sana. Saya sampaikan kalau saya dari tempatnya Tristan and the Gang, ya kan. Mereka, nah ini rencana saya nih, ya kan. Saya tanya ke sana, gimana, bro? Kita harus cari solusi dengan permasalahan ini. Dia kan pasti tanya. Terus apa yang abang sudah lakukan sama mereka? Oh, saya sudah bicara sama mereka dan mereka secara aklamasi meminta maaf lebih dulu terkait dengan permasalahan yang panjang ini, yang sudah ruwet ini. Saya tuntut hal yang sama mereka. Tapi mohon maaf abang, jangan Gitu loh bilang maksudnya. abang Tristan and the Gang ya bang ya. Loh iyalah, saya juga the gangnya kok. Kenapa masalahnya? Gini, bukan gitu bang. Karena kan banyak. Saya enggak hafal juga bang. Satu persatu Nazarnya disebut, karena Tony memang disebut. Beda case bang. Kita beda case. Kalau kita mah nggak ada sama yang lain, sama si B itu aja. Iya, ini sama saya sama si B. Bukan maksudnya yang saya bilang ini kan sama si B, Bang. Iya paham maksudnya, tapi jangan dibilang Tristan and the Gang nanti. Saya juga gengnya. Kenapa masalahnya? Kok abang kesinggung dengan hal itu? Bukan tersinggung. Cuma motong pembicaraan saya cuma hal-hal seperti itu. Bukan jangan begitu, gitu lah, Bang. Tunggu Ini dulu. kita mau enggak, Abang mau kalau enggak abang yang ke sana, abang selesaikan. Kalau saya yang sana, saya minta syarat juga gitu loh. Bukan karena gini bang, ini beda kasusnya. Kalau kita sama si B itu aja, kalau kita sama Tristan memang juga berteman, nggak masalah. Tristan Iya, nggak apa-apa Bang Mixer, biar dilanjutkan Bang Wiro, nggak apa-apa. Gitu Nanti loh. kita itu nggak apa-apa. Masalah itu silakan Bang Wiro. Jadi mekanismenya itu yang saya mau laksanakan rencananya ya, semoga diizinkan. Saya akan main ke sana dan pasti saya ditanya begitu saya tawarkan solusi. Saya tawarkan perdamaian, ya kan? Saya akan ditanya lebih dulu apa yang sudah abang lakukan sama mereka, pasti kan? Jangan-jangan saya ini pihaknya Tristan, kan gitu. Padahal saya di tengah-tengah. Tanyain sama Bang Penunggang Kuda, saya tidak pernah ngeblok sama siapapun. Saya selalu di tengah-tengah dari dulu. Ayo kita pertaruhan. Kira-kira berapa menit Pak Wiro di sono? Oh iya, berani saya. Dan saya yakin Bang, saya yakin dia akan hitung saya Bang. Dia akan pikir-pikir dia kalau mau musuhan sama saya. Pikir 2-3 kali. Yakin saya. Ya, coba kalau dia berani nge-kick saya berani ini. Coba nanti lihat. Dia boleh dia pakai kekuatan dia, saya akan pakai kekuatan saya. Gini Pak, Ya kan? Tapi izin ya, sebelumnya itu pastinya dia akan tanya kan. Wajar nggak kira-kira kalau dia tanya apa yang sudah abang lakukan sama mereka? Oh, saya sudah ke sana, saya sudah bicara hati ke hati, kemudian secara aklamasi mereka sudah minta maaf lebih dulu. Kenapa? Karena saya duluan di tempatnya mereka. Mereka minta maaf dan maaf itulah yang saya bawa ke sini sebagai modal dasar untuk mencari solusi atau menengahi permasalahan ini. Itu loh, intinya seperti itu. Sehingga dia akan welcome ke saya. Kalau saya belum ngomong apa-apa di sini, ya dia nggak akan welcome dan dia akan anggap saya juga bagian dari sini juga gitu loh. Saya bukan orang yang di tengah-tengah. Ya. Itu loh maksudnya. Atau gini, kalian ikuti Pak Wiro di bawah. Oke, boleh. Oh iya silakan, nanti kan bisa Saya ke bawah. selesai sama nanti. terus terang saya pribadi sudah selesai sama Blender. Sudah Oke, saya izin maafkan host Blender. mungkin walaupun butuh dia waktu. belum minta maaf sudah saya maafkan gitu untuk Blender. Bahkan Ya kemarin silakan saya Bang sempat Penunggang Kuda. beberapa kali naik ke Komal. Mungkin nanti gimana jadi ini Blender, ya. kamu udah sembuh belum? Bang Penunggang Kuda nanti Kalau belum kita sembuh, berdua saya ya. doakan. Insya Allah ya. Ya, lanjut dulu saudaraku ya, mungkin butuh waktu 5 menit untuk saya berbicara, saya bercerita dulu sedikit. Pernah Bang Tristan buka Komal, memanggil Uniripa, terus saya ada di bawah, terus Uniripa minta saya naik juga dengan Tristan dan kami ngobrol bertiga perihal
Pak Blender ini ya. Setelah itu saya sampaikan begini kepada di Komal itu, mungkin ada rekamannya, saya bilang begini. Setelah saya benarkan Bang Tristan, Bang Uniripa juga, saya bilang begini. Kalau saja saya kenal dekat dengan, karena saya dengan Blender ini tidak kenal dekat, cuma pernah 1 kali aja di Komal, dan saya tidak ada bermasalah dengan dia. Kalau saja saya punya kontaknya, saya akan telepon langsung, saya akan sampaikan jangan lagi begitu. Itu yang saya ucapkan. Ya, itu yang saya ucapkan saat itu di Bang Tristan dan Uniripa. Uniripa bilang, oh iya betul itu. Karena kan kalau Uniripa kan dia bilang dia tidak mau menegur langsung karena nanti Blender malah bilang siapa kamu katanya, kan gitu. Ini ada Uniripa waktu itu. Jadi setelah saya ngobrol, ada itu. Dan ya, itu kan? dijadikan konten ternyata. Sebentar, saat itu kan, itu artinya begini Pak. Saya ini di sini posisinya bukan korban dan bukan orang yang diuntungkan dari situasi ini ya. Saya dengan Bang Wiro mulai dari zaman Zoom dulu, ketika ada saudara muslim kami yang berselisih, insya Allah kami tampil di depan bagaimana caranya untuk menengahi, mempertemukan dan berbicara. Boleh tanya ke Bang Tristan. Pernah kami dianggap sebagai, bukan mengadili tapi mempertemukan Bang Tristan dengan siapa. Dan ini bukan hal yang baru bagi Bang Tristan ya. Tidak ada juga orang yang bilang saya ini orangnya Bang Tristan, nggak ada juga yang bilang saya orangnya di pihak mana, tidak ada dalam situasi itu. Coba begini, ketika ada satu pernyataan dari salah satu pihak, seumpama kayak Blender mengeluarkan pernyataan seperti itu, tentunya mungkin dari pandangan dia pribadi merasa wajar seperti itu. Pandangan dia pribadi ya, bukan pandangan kami, bukan pandangan saya. Itu satu contoh begini. Pernah di TikTok juga ini ya, ada mungkin saudara semua kenal dengan Farhan, Bang Farhan kan, yang sekarang dia lebih di Komal Politik. Dia pernah dituduh Syiah juga oleh beberapa saudara muslim, dan dia buka Komal untuk klarifikasi, dan alhamdulillah saya ada di bawah, saya naik untuk ikut berbicara, dan saya menyampaikan bahwa Bang Farhan ini saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya sangat akrab di dunia online dan saya sangat tahu dia bukan Syiah. Saya di situ melakukan klarifikasi pembelaan atas Bang Farhan. Setelah itu saya pun mengatakan kepada Bang Farhan, mohon maaf meskipun Anda secara jam terbang mungkin lebih duluan di dunia gaib ini, tapi saya umur lebih tua. Jadi saya sarankan kepada Bang Farhan agar tidak dituduh lagi orang sebagai Syiah, jangan sekali-kali mengucapkan Syiah itu tidak sesat. Jangan lagi sekali-kali mengucapkan ada Syiah yang benar, karena akan membuat asumsi dalam orang-orang mendengar, wah ini Syiah ini. Karena awal-awalnya orang Syiah memang begitu, dia akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Sayyidina Ali, belum menghujat sahabat yang lain. Kebaikannya Sayyidina Ali dulu di ini diangkat-angkat, akhirnya melebihkan Sayyidina Ali daripada Rasulullah. Nah, karena pada saat itu ada pernyataan Bang Farhan yang mengatakan Sayyidina Ali memang lebih daripada yang lain. Nah, itulah yang dituduhkan. Akhirnya Bang Farhan pun meminta maaf atas pernyataannya itu. Karena atas pernyataan seperti itulah yang bisa menimbulkan pemikiran orang, oh ini Syiah. Nah, ketika duduk kumpul selalu bersama-sama dengan orang Syiah, tidak ada salahnya orang menuduh, oh dia juga Syiah. Ketika ada narasi-narasi pembelaan tentang seorang Kristen dan lebih merendahkan Muslim daripada Kristen, tidak bisa kita menyalahkan Muslim lain ketika dia menuduh kita berpihak pada Kristen. Itu yang pertama. Ketika saya moderator di Zoom dulu, apapun salahnya orang Islam pasti saya bela. Nanti kita pindah ke room sebelah, panggil yang tua-tua untuk menasihati, termasuk Bang Wiro ini. Boleh tanya Bang Wiro, salahkah benar Muslim itu kalau berhadapan dengan Kristen? Pasti saya bela. Apapun caranya, saya akan bela. Di belakang baru kita kasih tahu tadi pernyataanmu itu seharusnya begini. Ada Bang Wiro saksi jadi ini. Jadi jika ada pernyataan saudara Muslim yang menilai kita tidak sesuai, mungkin dari situ yang bisa kita koreksi juga. Namun saya sampaikan lagi, seandainya saya kenal dekat dengan Blender, ada kontaknya, saya akan langsung telepon. Siapa saudara Muslim di sini yang tidak pernah saya telepon langsung ketika ada permasalahan, termasuk Guru Najuma itu, kakanda saya itu, boleh tanya beliau, saya telepon langsung. Bang, ada suara begini, tolong kita klarifikasi.
dan dia langsung bersedia. Itu di Zoom dulu. Jadi seperti itu ya. Insya Allah kalau nanti dari Bang Wiro, saya akan mengikuti bagaimana kedepannya. Yang jelas tujuan kami ini untuk jelas. Tolong Bang Wan ini didahulukan dari tadi nunggu itu. Silakan Bang Wan. Satu kalimat lagi. Tujuan kita di sini bukan untuk berdebat, tapi mencari solusi bagaimana agar sesama Muslim kita ini tetap jangan terlihat ada permusuhan yang sangat mendalam. Apalagi kan tujuannya sama-sama dakwah. Baik. Terima kasih Pak Penunggang Kuda. Silakan Bang Wan, biar nggak panjang-panjang nanti lupa. Silakan Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Saya diizinkan naik walaupun mungkin sebentar. Salam hormat buat Bang Wiro. Tadi saya udah janjian sama Bang Koboy akan membicarakan abang di belakang agar dikirimin duit gitu Bang. Segera bang. Mantap itu Bang. Ya. Jadi saya ingin sedikit bercerita Bang. Dalam artian di sini kita mencari solusi dan bukan mencari permusuhan Bang. Kita sama-sama di negara Indonesia. Saya waktu itu saya tidak tahu posisi saya salah apa tidak, tetapi kebetulan komalnya Blender lewat di beranda saya mampir. Saya lama mendengarkan ocehan-ocehan dia, lalu saya naik Bang, minta naik. Saya menyarankan langsung memang di situ, Bang, tolong nada bicaranya rendah saja. Tujuannya apa? Agar orang yang menonton itu menjadi simpatik kepada abang, kan gitu. Nah, langsung ngoceh-ngoceh, saya dituduh saya dituduh bayaran oten. Padahal saya juga menyampaikan kepada beliau contoh santunnya Nabi, kemudian contoh Ustadz Guru Bajang yang berceramah dengan santun juga gitu. Tapi saya dituduh bayaran oten, bahkan dituduh Kristen gitu. Nah, tapi saya tetap di situ, tetap sabar, tetap diam saja, tetap berbicara apa yang ingin saya sampaikan. Lalu saya di-kick, setelah dituduh-tuduh gitu saya di-kick. Kemudian lewat lagi seminggu kemudian lewat lagi di beranda saya, ada di situ Ustadz Falah. Saya lihat, ini lumayan nih Ustadz untuk posisi kita yang belajar ini Bang, yang orang bodoh, orang yang sedang belajar. Kemudian saya dijambak oleh si Blender untuk naik. Nah ini nih, langsung saya di situ gitu Bang, dicaci-caci maki lah di situ. Saya hanya katakan waktu itu, ini sangat menarik Ustadz. Tadi ceramah Ustadz mengatakan masalah ceret yang berisi kopi, maka yang keluar adalah kopi. Jadi kalau isi kepalanya itu cacian makian, maka yang keluar juga itu, saya bilang gitu. Terpukul di situ Blender Bang, malah ngoceh-ngoceh lagi nggak jelas. Nah, gitu. Malah ngoceh-ngoceh lagi nggak jelas. Jadi terakhir saya diuji oleh Ustadz tersebut, diuji syahadat saya, diujilah beberapa. Bang Iwan ini tidak ada Syiah. Bahkan saya haramkan kalau Blender menuduh dia Syiah gitu. Dia Ustadz Falah itu ngomong begitu Bang. Lalu mungkin karena mungkin kan si Blender ini kan maha benar dengan segala ucapannya Bang. Jadi dia merasa tetap aja jadi dia tetap saja menganggap saya itu Syiah, bayaran oten dan segala macam. Diadunya sama saya sama Sarip Ubaidillah. Oh ya, tahu, ingat aku. Ya, ada di bawah. Iya, jadi saat Sarip Ubaidillah dianggap salah, saya harus menuduh Sarip juga salah gitu. Itu kemauan dia. Tapi posisi saya di tengah-tengah Bang. Posisi saya di tengah-tengah karena saya tidak punya kapasitas untuk menjas orang gitu. Nah, di saat saya tidak mau menuduh Sarip Ubaidillah itu salah,
dia langsung marah-marah lagi. Saya ini orang munafik bang, jadi tidak lagi si A bang, udah berubah. Jadi saya orang munafik. Naik pangkat ya? Iya naik satu klik bang, dari sersan mayor ke ini. Jadi saya dituduh lagi munafik. Dan Ustadz Pala juga udah menguji itu. Ustadz Pala itu nama aslinya Ahmad Jalil bang. Jadi saya dituduh lagi munafik. Munafik itu ya lumayan juga bang terpukulnya kita. Kemudian saya dituduh lah, kenapa kau di komalnya si Tristan katanya gitu. Saya kenal Tristan juga enggak. Saya hanya ngobrol-ngobrol. Saya mau duduk di komal mana aja ya terserah saya gitu loh bang. Makan di komal-komal Kristen saya pernah dilihat dia naik, lalu saya dituduh Kristen. Bukan, orang komal Kristen kan juga naik bang biasanya bang untuk tanya jawab, untuk berdiskusi kan bang. Nah jadi saya dituduh juga Kristen. Jadi seandainya saya nanti naik di komal Buddha misalnya untuk tanya jawab, saya dituduh Buddha juga gitu. Jadi maksud saya bang, bagaimana abang menengahinya agar yang pertama si Blender itu menjaga sikapnya, menjaga lisannya. Yang kedua, dia jangan menuduh-nuduh orang tanpa bukti gitu, karena dia juga tidak punya kapasitas untuk memastikan itu bang. Yang ketiga, bagaimana dia bisa justru harusnya merangkul kawan-kawan ini bang, bukan memusuhi, bukan mencaci maki gitu bang. Saya tidak punya kepentingan di sini bang. Saya tidak kenal dengan siapapun yang ada di atas ini, hanya kenal-kenal di media, di medsos ini bang, di TikTok ini. Sama Bang Tony saya sering gabung, sama Bang Kobo itu yang punya kuda itu saya juga sering gabung beberapa kali. Sama Bang Nazaret pernah bertemu, sama Bang Mixer ini walaupun dia nggak sebesar Blender juga pernah berjumpa. Sama Bang Wiro ini untuk perdana, tapi kayaknya saya juga memahami lah sepak terjang Bang Wiro gitu. Kemudian sama Bang Aisy Peru dan segala macam, termasuk sama si Sari Ubaidillah. Nah, saya tidak berada di kelompok manapun bang, itu tandain. Saya tidak berada di kelompok manapun. Tetapi saya jika berada di suatu kelompok bukan berarti saya bagian dari situ. Saya hanya ingin berdiskusi. Saya hanya ingin menggali ilmu. Saya orang bodoh bang. Saya tidak punya pengetahuan yang lebih. Tetapi saya ingin belajar. Bahkan saya ingin belajar sama Blender bagaimana caci maki orang bang. Oke, terima kasih izin saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wan. Jangan belajar mencaci lah Pak. Izin 2 menit dulu sekedar melanjutkan tadi. Saya lanjutkan dan terus menanggapi Bang Wan ini. Pertama begini Bang Wan, tadi pernyataan Bang Wan kan sudah mengatakan tidak ada kapasitas Blender. Iya. Jadi karena apapun pernyataannya itu atau tuduhan kepada kita, seumpama pun kepada saya, tidak perlu ditanggapi berlebihan karena itu hal yang tidak mendekatkan kita ke neraka. Yang kedua, dia juga tidak punya kapasitas dan pengaruh apapun dalam mencap seseorang. Kalau umpama dia bilang si ini si A, si itu si A, kan belum tentu jadi si A dan tidak akan masuk penjara juga, tidak jadi hina juga sih sebenarnya kalau dituduh si A padahal bukan si A kan. Dan tidak ada kepentingan apa-apa kalaupun seandainya si Blendernya itu karena maaf saya panggil si Blender ya karena saya lihat saya lebih tua daripada dia. Blender ini begitu, ya apa pengaruhnya? Tidak merubah nasib kita juga. Maksud saya begini, jangan kita terbawa emosi dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Bahkan saya orang yang tidak senang dengan gaya dakwah yang atau gaya diskusi. Saya sampaikan di Bang Tristan dan Nini Ripa dengan cara seperti itu. Saya tidak senang dan tidak terbiasa dengan cara-cara menyampaikan narasi atau dialog seperti itu. Dulu di Zoom Muslim kalau ada seperti itu Muslim saya langsung cut dan saya ingatkan. Tapi dalam hal ini kan mohon maaf juga sebelumnya karena kan Blender ini kan saya anggap baru saya bertemu di TikTok aja, di Zoom dulu tidak ada kan. Seandainya dia di Zoom dulu mungkin dia kenal saya. Dan mungkin saya akan tegur langsung kalau ada narasi-narasi seperti itu. Cuma saya pakai asas pemakluman lagi. Saya sampaikan begini waktu itu di Kowal Tristan.
mungkin untuk menutupi kekurangannya, dia harus pakai gaya seperti itu. Ketika ditanya tentang dalil, tapi dia punya jiwa atau gira untuk berjuang dalam dakwah Islam, karena dia tidak punya, mungkin kurang kemampuan untuk menjawab, maka seperti itulah caranya. Seperti itulah cara dia. Oh ya, mohon satu Ya, izin. itu. Udah, Jadi mohon satu izin, Bang. saya pakai asas pemakluman di situ aja. Tapi seandainya saya Bang. pernah bertemu di Komal, saya pasti kasih tahu. Saya pasti kasih tahu. Mohon izin, Bang, Insya satu Allah, lagi, saya Bang. pasti kasih tahu. Bang, satu lagi Bang, mohon izin Bang. Saya pernah menyampaikan dua bacaan kepada dia, tapi jawabannya sungguh menohok Bang. Yang satu artinya memek, yang satu laginya pindah akidah apalah gitu. Mungkin ada yang Itu membeda. saya ada rekamannya Bang Wan. Udahlah, kita jangan dibahas ke sana. Ya. Nggak ada habisnya kalau kita kuliti satu persatu gitu, nggak ada habisnya. Gitu. Ya, begini saudara Jadi muslim. gini, abangku, sebentar bang penunggang kuda. Yang pertama, perlakuan blender seperti itu jangan dibiarkan. Kita memaafkan, oke, tapi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan terkesan kita menormalisasi. Karena ini orang ngomong bahwa Islam gitu loh, mewakili umat Islam, membentengi akidah, itu loh yang jadi masalah. Kalau atas pribadinya dia sendiri, no problem Bang, nggak apa-apa, terserah dia. Tapi kalau dia bawa agama, ya ini yang problem. Sebentar, saya tanggapi bentar. Nicolejar boleh ya, izin ya. Yang pertama mungkin saya mau menanggapi Bang Wiro ya, yang dimana memang maksud dan tujuan Bang Wiro bagus ya kepada Blender, mau mengatakan Tristan and the Gang, namun ditolak oleh Mixer. Ada baiknya gini Bang, Tristan dan teman-teman, Nicolejar dan teman-teman, karena mungkin Mixer merasa tidak ada kaitan dengan Tristan, tapi mungkin si Mixer ada merasa kaitan dengan Nicolejar. Benar ya Mixer ya? Betul. Oke, gitu Bang. Ada baiknya gitu. Karena memang kalau memang disebut semua, sangat banyak. Pasti nggak ingat Bang. Si Blender juga kadang-kadang, oh saya catat dulu gitu. Nah itu yang pertama. Saya pengen nanggapi Bang Wiro. Terima kasih ya. Terus saya juga berterima kasih kepada Bang Penunggang Kuda. Saya ingin menanggapi juga. Ketika Abang mengatakan bahwasannya ketika disampaikan tidak ada masalah di kita. Benar Bang, sebagian tidak ada masalah. Tapi ada dua teman kita, saudara kita yang jadi masalah. Yang pertama itu adalah Daeng Bang. Jadi ketika si Blender mengaungkan itu, ada sepupunya si Daeng di bawah. Hal hasil apa? Mereka ribut keluarga Bang. Ya itu yang pertama. Yang kedua, si Dora. Si Dora ini sama suaminya terjadi permasalahan. Karena gaungan ini, tuduhan ini. Diancam kerjaan suaminya, diancam. Bahkan diancam kerjaannya. Dan ada teman-teman kita yang diancam ingin dibunuh, dipecahkan kepalanya, mau dipotong lehernya. Kenapa? Karena gaungan itu. Karena dianggap kami ya yang tertuduh ini adalah musuh Islam. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti masalahnya di bawah, kami terus difitnah, kami terus ditekan, kami terus pengen dimatiin. Nah, jadi ini jadi permasalahan publik dan ini menjadi permasalahan pidana gitu ya. Bukan kami itu, kami sebenarnya di awal diam, kami biarkan dia gitu. Tapi apa yang terjadi karena mungkin pengikutnya banyak dan mungkin tidak mau tahu tentang masalah, hanya mengikuti idola, hasil apa? Masalah semakin rumit Bang. Itu sedikit saya tanggapi, terima kasih Bang. Silakan. Silakan Bang Rian mungkin mau bicarakan, tadi tidak sempat bicara Bang Rian. Sebelum ke Bang Rian mungkin saya sedikit dulu ya. Sedikit dulu sebelum ke Bang Rian. Saya juga akan menawarkan satu solusi ya kepada teman-teman di sini. Kalau tadi Bang Wiro menawarkan solusi, saya juga akan menawarkan solusi. Solusinya begini Abangku. Blender umumkan ke publik, dia harus minta maaf, itu yang pertama, dan cabut tuduhan-tuduhan itu dan bersihkan nama-nama orang yang dituduh-tuduh sama dia. Itu solusinya Bang. Terima kasih. Benar, dan mohon maaf sedikit saya benerasi, seperti kata Bang Wiro tadi, saya tidak bisa menerima karena saya bukan psikolog, dan alhamdulillah Bang, saya konsultan psikologi Bang, makanya saya terima aduran teman-teman gitu ya, makanya saya berlaku netral di sini Bang, ya insya Allah saya netral, dan saya juga tidak membela, makanya tadi saya juga menyalahkan Nicolejar ketika ada kelakuan dia, yang keusilan dia yang memang tidak sesuai. Beberapa kali saya nasihati, sama seperti hal Tristan, ketika memang dia kurang tepat ketika berdiskusi, dia sering memotong, saya tegur gitu, dan saya bilang saya siap ditegur, saya siap dikritik ya. Mungkin itu, terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata. Silakan Bang Rian untuk bernarasi, silakan. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menanggapi dari Pak Wiro ya, tidak mengurangi rasa hormat untuk Pak Wiro. Masalah tabayun, masalah ngomong baik-baik itu udah sering banget aku coba. Bahkan aku juga mendapat ancaman, ya Pak ya. Nah, masalah tabayun, masalah DM itu udah aku lakukan semua, tapi dia nggak mau. Apa kata dia sama aku? Ku pijak kepalamu, dan bahkan dia berkata tidak ada tabayun bagi orang munafik dan orang Syiah. Bahkan aku mencoba jalur ke Ustadz Hanafi, tidak ada solusinya juga. Bahkan aku meminta bukti, tidak bisa diberikan. Yang kedua, dari followernya, memang kita belakangan ini udah diam, tapi followernya menyerang ke komal kami, yaitu Detik Aswaja Channel yang dituduh Syiah dan perusak Islam, bahkan pengadu Islam, pengadu domba ya Pak ya. Bahkan aku juga dituduh si Edis TV, komplotan si BAB. Ini udah parah banget tuduhan ke aku, bahkan digaungkan di komal Bang Juma. Itu digaungkan sama dia. Jadi kalau solusi tabayun sebenarnya itu nggak ada lagi, ya Pak ya. Bahkan aku sekali mengajak bermubahalah, ya kita mubahalah aja, tapi dia tidak mau. Jadi seperti yang disampaikan teman-teman ini, solusinya sebenarnya kita sebenarnya ingin dakwah di sini. Bagaimana caranya kami ingin dakwah, tapi si Blender ini menghalangi dakwah kami ini dengan cara menyebar-nyebar yang berita yang tidak benar tentang kami. Ya seperti kayak tadi, dia menggaung-gaungkan terus, ya itu Pak. Jadi bukannya kami tidak mau tabayun, bahkan aku gini Pak, aku udah pernah mengalah sekali, Bang aku minta maaf ya Bang sama kamu, bisa nggak? Apa jawaban dia? Tidak baik loh Pak, bahkan aku bisa nyebar DM itu kalau Bapak mau. Jawaban dia itu kasar, jawaban dia mau mijak kepalaku. Oke, terima kasih Bang Rian. Ya, Berarti gitu ini aja. Bang Wiro ini berfokus kepada Pak Blender saja ini ya. Artinya jangan kita melebar jadi gini, kemana-mana. jadi Abang. Jangan Oke, mohon maaf sebelumnya saya Ya. potong dulu Bang, saya tambahin ya. Silakan, Jadi silakan. gini Bang, ternyata bukan kita aja ya. Bukan komal kita aja yang diserang sama dia. Ternyata banyak sekali teman-teman yang lain juga diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa melihat secara umum berarti bukan kita yang bermasalah, tapi dia sendiri yang bermasalah sama orang. Ya. Gitu loh. Ya, Bang Wiro, jadi bisa disimpulkan bahwa ini permasalahan ke satu oknum saja. Ini persoalan satu oknum, bukan suatu komplotan atau bukan APPI, bukan APII kan ini, bukan kan? Betul, Saudara makanya Muslim saya di sini bilang dari tidak ada yang awal. ini ke APPI ya kan? Saya mohon. Ya, betul. Agar Makanya semuanya saya jangan dari ada awal. yang bersinggungan ke APPI, ke para mujahid kita yang Betul. Tidak ada, demi Allah nggak ada. Ya. Nggak ada Oke. hubungannya sama organisasi karena di situ juga banyak teman-teman aku. Ya. Bahkan saya pernah satu